Oke, selamat sore teman-teman. Saya dari kelompok 7. Nama saya Prensius Tagalung dan rekan saya. Dan Mustafid Amna. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami dan sedikit melakukan percobaan tentang pemrograman platform dan IoT. Nah, gimana percobaannya bisa dilihat dalam video ini. Oke guys, untuk tahap selanjutnya itu kita akan instalasi Arduino dan juga untuk nge-setting script yang akan dipakai untuk dari tugas IoT ini. Mari kita mulai. Pertama, kita akan menginstal Arduino ini. Dari link tersebut akan aku cantumkan di link YouTube yang akan kami kirim. Setelah itu kita pilih yang versi terbaru, download, dan ketika sudah selesai, karena aku sudah install Arduino, maka akan seperti ini tampilannya. Sebenarnya ini waktu awal kode, dia itu tampilannya hanya seperti void setup dan juga void loop. Dan itu aku isi dengan kode-kode tersebut ini. Untuk penjelasannya dari awal adalah, untuk pin mode, itu adalah pin keberapa yang dari Arduino ini. Dia akan ada pin-pin keberapa. Nah, di situ kami masukkan pin keberapa yang akan dicolok oleh kabel jumper tersebut untuk bisa dihubungkan ke lampu flashlight. Selanjutnya yaitu adalah void loop. Arti dari void loop itu adalah sebuah script untuk bisa menjalankan script itu terus-menerus sepanjang Arduino itunya terhubung ke device laptop tersebut. Di sini ada penjelasan seperti digital write, yaitu adalah dari pin, itu adalah angka 5 adalah pinnya. Terus yang high itu adalah artinya dia diaktifkan secara tinggi. Selanjutnya itu ada delay. Delay itu artinya adalah waktu jeda untuk dia melanjutkan scriptnya tersebut di dalam script loopingnya. Dan seperti dilihat di sini ada high dan low. Untuk low artinya kalau tidak salah yang aku pahami adalah ketika dia memasuki mode low, berarti dia di dalam sini dia itu listriknya mati dan lampu akan otomatis ikut mati juga. Dan ini akan terus looping sampai dia diputuskan dari koneksi laptop. Oke, itu saja. Selain itu juga sebenarnya kita untuk bisa mengupload data ini ke Arduino ini, yaitu dengan men-setting dengan device yang terhubung ke laptop tersebut. Seperti pada di sini kita juga butuh menginstal board manager, yaitu adalah Arduino 8266. Nah, ini dia. Tapi isu dari yang kami dapatkan adalah yang ada di sini itu tidak muncul di board manager karena dia bersifat community. Oleh sebab itu aku melihat dari channel YouTube ini, di mana dia mendapatkan script dari kode yang kita pakai untuk mendemonstrasikan lampu LED-nya ini nyala. Dan itu juga ada link-link khusus, nanti aku cantumkan juga di link YouTube yang kami akan upload. Selain itu juga untuk mendapatkan ESP modul ini bersifat yang tidak tersedia di itunya, maka kita akan mencari dengan keterangan, ntar aku cari dulu ya. Nah, ada pada di sini, yaitu di HTTP gini ini. Dan setelah itu kita copy, masuk ke sini, tools, masuk ke preference, bentar, aku lihat dulu. Oh, sketch atau preference ya? Oh ya, di tools ya. Get board info, upload speed, bla bla bla, run bootloader, frequency. Bentar, di mana ya? Manage library. Di sini. Oh, maaf, maksudnya di preference. Di sini ada menu seperti additional board, manage URL. Nah, itu kita masukkan link yang dari sini ke link ini. Nanti dia otomatis akan menginstal yang dari preference ini otomatis dan akan muncul di library manager ini. Setelah itu selesai, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Teman-teman, jadi dari penjelasan kode tadi, kita membutuhkan alat seperti ini, ESP8266 mode, dan juga ini 2 kabel female, dan juga ini ada lampu LED. Dan ini akan disambungkan dengan kabel Type-C yang akan dicolokkan ke laptop. Boleh kita langsung implementasikan aja. Kita langsung hubungkan ke teman-teman dan langsung. Nah, ini nanti waktu awal bakal ada cahaya biru itu yang akan ngeklip, dan juga di lampu LED-nya sendiri kita akan memasangkan LED-nya dan juga satunya lagi di sini. Oke. Dan ini jika udah tersambung dengan LED, maka kita sambungkan lagi ke dalam ESP-nya.
Nah, tadi di kode tadi kan udah kecantum ya IOI 5. Berarti kita masukkan sini di IOI 5 dan ini ke GND. Nah, ini bakal nyala seperti ini. Nah, kenapa lampunya kelap-kelip? Karena dia tadi di kodenya sendiri kita udah buat delay. Nah, aku boleh jelasin aja nggak, Nah, Bang? boleh. Oke. Ini sebelumnya dia lampunya udah nyala ya. Karena kami sebelumnya lagi melakukan percobaan sebelum perekaman video. Jadi untuk membuktikan kalau ini lampunya akan terus nyala atau nggak ada perubahan dalam frekuensi lampunya mati nyala, aku akan coba diubah di dalam kode ini dengan mengubah waktu delaynya. Jadi dia akan berubah sesuai dengan delay yang ada di kodenya. Oke, untuk selanjutnya, karena di sebelumnya kami telah mencoba untuk mengetes Arduino ini nyala atau tidak dengan menggunakan kode yang sebelumnya belum diubah, yaitu adalah sekitar 500 milisecond. Dan dilihat ternyata dia itu mati nyalanya itu dengan waktu 0,5 detik atau enggak 500 milisecond. Untuk membuktikan kalau ini Arduino ini sudah bisa terhubung dengan kode ini, dengan itu aku mengubah frekuensi lampu mati nyala itu menjadi 0,05 detik. Oke. Tapi sebelumnya kita juga harus memastikan modulnya itu terhubung sesuai yang ada di sini. Misalkan nih saya terhubung ke USB terus masuk ke Type C dan sini, dan dia akan tempat diuploadnya apa. Dan juga kita harus tahu jenis ininya apa untuk bisa diupload, karena kalau salah modul maka dia tidak bisa mengupload sama sekali karena dia beda modul. Karena tadi sebelumnya kan di bagian sebelumnya kan kita udah nge-install library khusus untuk ESP8266 ini supaya bisa di-update firmware. Tapi juga kita harus ngekonfigurasi sesuai. Nah, di sini udah terhubung USB-nya itu telah terdeteksi oleh Arduino ID ini dengan keterangan COM5 atau serial port USB. Nah, setelah itu kita cari search board-nya apa. Karena di sini dia 8266, maka di sini 8266. Maaf, ya betul ya 8266. Ya, betul. 8266 ini di sini. Tapi kami juga ketemu beberapa masalah seperti ada yang namanya sama juga ESP8266 Haza, terus yang seperti yang lain kayak ESP yang lain ini. Maka dari situ kita menggunakan generic ESP8266 modul. Nah, setelah itu kita klik ini, terus klik yang ini, nanti kita klik OK. Nah, setelah itu sudah berhasil, kita pertama harus verifikasi yaitu adalah pada gambar checklist ini. Nah, selanjutnya dia akan compiling sketch. Kita lihat kodenya ya. Nah, sudah selesai. Maka selanjutnya adalah kita upload. Proses upload membutuhkan sekitar 30 detik untuk bisa melakukan perubahan pada Arduino. Untuk kita lihat nih ya di rekaman video ini. Wow, oke, mantap. Nah, itu dia perubahannya. Oke, saya agak kaget, saya agak kagum. Nah, itu sih. Itu adalah bukti kalau kita telah berhasil mengupload kode yang telah kita buat untuk Arduino ini yang terhubung ke lampu LED dengan merubah frekuensinya. Dan kayaknya ini akan rusak sih kalau kelamaan. Jadi ya itu aja sih guys dari kelompok 7. Dengan itu penutupnya adalah saya sebagai anggota dan di sini Polo sebagai ketua ya. Gokil, keren. Nah, itu aja sih dari pengenalan tugas IoT. Dan untuk informasi-informasi tambahan seperti kodenya, terus link YouTube-nya yang bisa dipakai, dan juga informasi-informasi tambahan untuk instalasi ESP ini agar bisa nyala di laptop kalian, aku akan kasih linknya di deskripsi. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja percobaan kami sama presentasi kami tentang pemrograman Falcon dan IoT. Saya Purnius Tagalung dan rekan saya Tidak Mustafid Amna. pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.